teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami ya. Kali ini kami akan menyampaikan materi seputar ekspor dan impor. Apa aja sih materi yang di dalamnya? 1. Perdagangan internasional. 2. Pengertian, manfaat dan tujuan ekspor impor. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam ekspor impor. Keempat, metode pembayaran ekspor dan impor. Oke, mari kita mulai dengan materi pertama. Perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Latar belakang adanya perdagangan internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang atau jasa. Manfaat perdagangan internasional yaitu menjalin hubungan bilateral dan multilateral, saling bantu memenuhi kebutuhan secara cepat, meningkatkan kesejahteraan suatu negara, memperluas kesempatan kerja, dan keuntungan internal dan eksternal. Faktor pendorong dari perdagangan internasional. 1. Adanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah merupakan bekal produksi dan terjadinya hasil suatu produk. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Yang ketiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan yang akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negara, maka suatu negara memesan ke negara lainnya. Keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu menjadi penyebab siklus ekonomi yaitu ada penjual dan pembeli. Yang kelima, keinginan saling bekerja sama. Hal ini dipicu dari keinginan antar negara untuk saling bekerja sama. Dengan adanya faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, maka proses ekonomi akibat operasi perdagangan bisa berlangsung terus-menerus hingga kurun waktu yang tidak ditentukan. Bahkan akan semakin meluas dan efektif dalam menjalankan perdagangan antar negara. Nah, kita masuk dalam pengertian tujuan dan contoh ekspor dan impor. Di antara ratusan negara di dunia ini terdapat potensi yang tentunya berbeda-beda. Tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, demografi, struktur ekonomi, maupun struktur sosial. Faktor itu juga tidak hanya memberi potensi, tetapi juga kekurangan di setiap negara. Bagaimana setiap negara dapat mencukupi kekurangan dan mengatasi kelebihan potensi mereka sih? Ekspor dan impor adalah solusinya. Pengertian ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor merupakan aktivitas penjualan atas barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri, di mana pada prosesnya mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh masing-masing negara. Pengiriman barang atau jasa bisa melalui darat, laut, maupun udara. Lalu, apa itu impor? Impor merupakan aktivitas membeli barang atau jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Jadi, aktivitas impor dilakukan karena suatu negara tidak mampu memproduksi atau menghasilkan suatu barang maupun jasa masih di bawah kebutuhan masyarakat. Kita akan masuk ke dalam materi tujuan dari ekspor dan impor. Tujuan ekspor. Pertama, meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, menambah perluasan pasar domestik dan mengembangkannya di pasar global ataupun dunia. Yang ketiga, memegang kendali atas harga pasar suatu produk yang diekspor. Tujuan impor. Pertama, memenuhi kebutuhan perusahaan dalam negeri atas bahan baku atau produk yang diimpor. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui biaya cukai atas barang yang diimpor. Yang ketiga, memperoleh teknologi baru yang dapat meningkatkan efektivitas produk dalam negeri. Lantas, apa saja sih contoh ekspor impor? Salah satu contoh impor yakni impor kurma dari negara Timur Tengah, di mana di sana produk ini menjadi salah satu komoditi terbesar dan tidak ada di Indonesia. Lalu, salah satu contoh ekspor yaitu hasil bumi berupa kelapa sawit yang banyak diekspor ke India, Cina, juga Pakistan. Kain batik dan juga songket juga salah satu komoditi yang kerap diekspor oleh Indonesia ke mancanegara. Serta masih banyak lagi contoh komoditi lainnya. Faktor yang mempengaruhi keunggulan komoditi yang menyebabkan ekspor dan impor.
Komoditi merupakan produk barang maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk bisa diekspor, tentu sebuah komoditi harus memiliki nilai unggul tersendiri. Hal ini yang kemudian menjadi alasan terjadinya aktivitas ekspor dan impor antar negara. Yang masuk keunggulan komoditi adalah alam, teknologi, dan biaya produksi. Lalu, siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam ekspor dan impor? Pihak-pihak yang terlibat dalam ekspor dan impor yaitu pihak pendukung, pihak intentor, pihak eksportir, pihak promosi, dan pihak importir. Eksportir atau produsen. Eksportir atau produsen merupakan pihak yang sebagian hasil produksinya diperuntukkan untuk pasar internasional yang terdiri dari confirming house yang merupakan perusahaan domestik yang beroperasi sesuai dengan hukum dan undang-undang daerah. Dan pedagang ekspor merupakan sebuah badan usaha yang memiliki izin dari pemerintah berupa kartu angka pengenal ekspor atau APE dalam bentuk surat pengakuan eksportir. Pihak-pihak eksportir. Ada agen ekspor dan wisma dagang atau trading house. Pihak importir atau bisa disebut sebagai pembeli. Yang pertama, pengusaha impor. Suatu badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor atau bisa disebut TPPI untuk mengimpor barang yang bersifat khusus. Kemudian ada approved importer, yaitu pengusaha impor biasa yang mendapatkan keistimewaan dari pemerintah. Dalam hal ini Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu dalam keperluan pemerintah. Yang ketiga, importir terbatas. Pemerintahan telah memberikan izin khusus kepada pengusaha atau perusahaan PMA dan PMDN dalam rangka UU PMA atau PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan sendiri. Izin yang diberikan dalam bentuk APIT atau angka pengenal impor terbatas yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan. Yang keempat ada importir umum. Sebuah perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagangan. Perusahaan ini biasanya memperoleh status sebagai importir umum, yaitu perusahaan perseorangan atau perseroniaga, yang sering disebut wisma dagang yang dapat mengimpor barang melalui dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik. Yang kelima, ada sell agent importer, yaitu perusahaan asing yang memiliki minat untuk memasarkan barang di Indonesia yang seringkali mengangkat perusahaan daerah atau setempat sebagai kantor perwakilannya. Kemudian pihak identor. Yang pertama, pengguna langsung. Misalkan para pengusaha dari Cina sudah bisa memakai produk langsung dari negerinya yang diimpor untuk kebutuhan tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Yang kedua, instansi pemerintah, pengusaha industri, dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, instansi pemerintah dan pengusaha industri serta beberapa pengusaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain biasanya melakukan pemesanan atau inden kepada para importir. Yang ketiga, para pedagang atau merchant. Untuk beberapa swalayan, departemen store, dan pengusaha toko yang ada di Jakarta biasanya melakukan pemesanan atau inden dalam memenuhi kebutuhan barang-barang dagangnya. Pihak promosi. Supaya kegiatan perdagangan internasional dalam ekspor dan impor dapat berjalan, diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatannya. Salah satunya yaitu pihak promosi, yang terdiri dari kantor perwakilan dari produsen, kantor perwakilan kamar dagang, trade fair atau misi perdagangan dan pameran dagang internasional, badan pengembangan ekspor nasional, dan lain sebagainya. Pihak pendukung yang terdiri dari badan usaha transportasi. Tugas dari badan ini adalah pengumpulan muatan, penyelenggaraan pengepakan sampai pembukuan muatan yang diperdagangkan. Yang kedua ada bank devisa, yaitu pihak yang memberikan jasa perkreditan dan pembiayaan. Yang ketiga adalah maskapai pelayaran. Dalam hal ini, perusahaan pelayaran memegang peranan penting dalam pengangkutan barang dan muatan dari tempat sampai ke tujuan. Yang keempat,
Maskapai asuransi. Maskapai asuransi ini memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan persyaratan kontrak yang dapat menjamin risiko dari setiap pihak. Yang kelima, kantor perwakilan atau kedutaan. Sebagai sarana untuk membantu promosi, kantor kedutaan di luar negeri dapat mengeluarkan dokumen legalitas seperti konsuler invoice yang berfungsi untuk mengecek dan mensahkan pengapalan suatu barang dari suatu negara tertentu. Yang keenam adalah surveyor, yaitu instansi yang berfungsi sebagai juru periksa terhadap kualitas, cara pengepakan, dan keabsahan dokumen-dokumen terhadap barang-barang yang akan diekspor atau diimpor. Yang ketujuh adalah pabean, yaitu sebagai alat pemerintahan untuk bertindak sebagai pengaman lalu lintas barang serta dokumen yang masuk ke wilayah pabean. Lalu, apa saja metode pembayaran yang berlaku dalam ekspor dan impor sih? Yang berlaku dalam ekspor dan impor yaitu non-LC dan LC. Non-LC terdiri dari advance payment, open account, consignment, counter trade, collection. Collection terdiri dari dokumen against payment dan dokumen against acceptance. Kemudian LC terdiri dari lokal dan internasional. Pembayaran non-LC terdiri dari advance payment, yaitu pembayaran langsung dari importir kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Kemudian open account, metode ini adalah kebalikan dari metode advance payment, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan penyebaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. 3. Consignment, pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap memiliki eksportir sampai barang tersebut terjual. Yang keempat ada counter trade, perdagangan timbul balik antara dua negara atau perusahaan dengan cara membeli barang dari luar negeri dengan pembayaran berupa barang yang senilai dengan barang yang diimpor. Yang kelima, collection. Dokumen agent payment, eksportir mengirimkan barang ke pihak importir tujuan, sedangkan dokumen pengirim barang dikirim ke pihak bank sebagai perantara. Sedangkan dokumen agent acceptance hampir sama dengan dokumen agent payment, perbedaannya adalah metode ini memerlukan akseptasi pembayaran terlebih dahulu oleh importir agar importir dapat menerima dokumen pembayaran dari bank. Pengertian metode pembayaran LC atau Letter of Credit adalah teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Apa fungsi dari LC? Fungsi dari Letter of Credit atau LC adalah bank menjamin pihak eksportir untuk menerima pembayaran yang sesuai seperti kesepakatan di awal dengan pihak importir. Sifat dan jenis LC antara lain, yang pertama ada revocable LC atau revocable letter of credit adalah LC yang bisa dibatalkan atau diubah secara sepihak sewaktu-waktu oleh bank penerbit tanpa ada konfirmasi kepada pihak importir. Yang kedua ada irrevocable LC atau kebalikan dari revocable LC, yaitu surat kredit irrevocable. Ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh pihak siapapun selama periode kontrak masih valid. Jika ada yang membatalkannya, maka akan dikenakan sanksi. Lalu, apa aja sih isi letter of credit? Saat seorang eksportir menggunakan cara LC, ada beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu, seperti siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, serta dokumen apa saja yang diperlukan. Lebih jelasnya, isi letter of credit adalah pihak yang terlibat, mulai dari pemohon, bank penerbit, penerima, bank penerus, bank yang ditunjuk, bank negosiasi, dan pengkonfirmasi. Dokumen syarat yaitu ada bill of lading, commercial invoice, packing list, weight note, measurement list, insurance certificate, consular invoice, brochure, surveyor report, manufacturer certificate, certificate of origin, processing license, instruction manual,
demikian materi ekspor dan impor dari kita. Semoga bermanfaat and thank you for your attention. Jangan lupa share dan like video kita ya.